Selamat datang di Kelurahan Timbul Harjo. Kelurahan Timbul Harjo merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. Dengan luas wilayah 777,89 hektar secara administratif kewilayahan terbagi dalam 16 padukuhan dan 122 rukun tetangga. Dengan penduduk sejumlah 23.096 jiwa yang terdiri dari 11.638 laki-laki dan 11.458 perempuan. Saya Retno Yuli Astuti, Ketua TPPKK Timbul Harjo. Dalam rangka mengikuti lomba tertib administrasi tingkat daerah istimewa Yogyakarta, tim penggerak PKK Timbul Harjo memiliki berbagai inovasi di era globalisasi ini. Kami memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kami selalu memanfaatkan media sosial dan jaringan komunikasi yang ada di Timbul Harjo, sehingga inovasi-inovasi dari TPPKK Timbul Harjo bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan yang ada di Kabupaten Bantul. Semoga apa yang kami lakukan ini bisa membawa Kabupaten Bantul menjadi juara di tingkat daerah istimewa Yogyakarta dan menuju Kabupaten Bantul untuk menjadi juara di tingkat selanjutnya. Saya Anif Arham Haibar, Lurah Timbul Harjo, mendukung tim penggerak PKK Kelurahan Timbul Harjo dalam rangka mengikuti kegiatan lomba tertib administrasi tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Semoga dengan inovasi yang dimiliki oleh TPPKK Timbul Harjo bisa mewakili Kabupaten Bantul menjadi juara dan menjadikan Kabupaten Bantul lebih berdaya saing. Guna mendukung keberhasilan 10 program pokok PKK, diperlukan adanya pendataan yang tepat, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan, baik di bidang sekretariat maupun data-data di masing-masing kelompok kerja. Oleh karena itu, tertib administrasi menjadi salah satu kunci keberhasilannya. Saat ini, Sekretariat Tim Penggerak PKK Kelurahan Timbul Harjo mengembangkan berbagai inovasi, di antaranya inovasi Semai Benih, semangat maju benahi administrasi lebih baik, yaitu kegiatan pembenahan administrasi dengan melakukan sosialisasi administrasi terjadwal ke kelompok PKK Padukuhan. Semai Benih juga sebagai ajang silaturahmi untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi di setiap padukuhan, sehingga administrasi di Kelurahan Timbul Harjo dapat ditangani dengan lebih baik. Dengan administrasi yang tertib, teratur, dan sesuai dengan ketentuan, diharapkan dapat menunjang keberhasilan 10 program pokok PKK.
inovasi Jarkotim, Jaringan Komunikasi Timbul Harjo. Jarkotim merupakan cara berkomunikasi yang dilakukan menggunakan jaringan internet serta melalui media sosial sebagai wadahnya. Media sosial yang sering digunakan antara lain WhatsApp, Zoom, dan lain sebagainya. Dengan adanya Jarkotim, dapat memudahkan tim penggerak PKK untuk melakukan interaksi dengan sesama kader PKK. Inovasi Si Pisang, isi pundi dari pisang, merupakan inovasi penambahan khas PKK dari kebun pisang yang dimiliki oleh tim penggerak PKK Kelurahan Timbul Harjo. Tidak hanya tertib administrasi pada sekretariat saja, di masing-masing pokja yang ada di Kelurahan Timbul Harjo juga memiliki berbagai inovasi untuk bersama-sama menunjang keberhasilan 10 program pokok PKK. Pokja 1 dengan inovasi 1. Paredi, pembinaan pola asuh dan remaja di era digital. 2. Santan SDK, santunan anak yatim SD sekelurahan Timbul Harjo. 3. Kurma Ispatim, kunjungan rumah istri mantan pamong Timbul Harjo. 4. Salsa, sekolah lansia Salima. 5. Pangrukti Laya, atau merawat orang yang meninggal. 6. Jiwo Rindu, jimpitan uwas ngeringankeun duhito. 7. Gotong royong. 8. Penyuluhan GN Aksa atau Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pokja 1 dengan inovasi. 1. Paredi, pola asuh anak dan remaja di era digital. Kegiatan ini bertujuan untuk memberitahukan peran orang tua yang sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak untuk lebih membimbing dan mengarahkan anak bijak dalam menggunakan teknologi. 2. Santan Skal, santunan anak yatim SD sekelurahan. Pemberian santunan kepada anak-anak SD di Kelurahan Timbul Harjo dalam wujud bantuan keuangan untuk pembelian anak-anak sekolah. Dana berasal dari pemerintah Kelurahan Timbul Harjo. 3. Kurma Ispatim, kunjungan rumah istri pamong Timbul Harjo. Kunjungan tim penggerak PKK Timbul Harjo
ke kediamannya mantan pamong desa untuk menjalin tali silaturahmi. 4. Salsa, sekolah lansia. Sekolah lansia sebagai salah satu inovasi dari Bina Keluarga Lansia menyatukan lansia sebagai dalam kelompok belajar, tujuannya untuk menyenangkan dan memberi rasa nyaman bagi lansia. 5. Pangruktiloyo, perawatan jenazah, merawat dan menatalaksanakan orang yang meninggal dunia sebagai bentuk kepedulian dan pola gotong royong dan harus selalu dipupuk. Terakhir yang keenam, jiwa rindu, jimpitan uwos ngringanaken duhito, bentuk gotong royong yang diberikan dan dilakukan dengan mengumpulkan beras untuk meringankan beban duka kematian anggota keluarganya. Pokja 2 dengan inovasi 1. Lalu Lia Semana, pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak untuk sekolah ramah anak. 2. Batin Waton, tumbas batik ekoprint lewat online. 3. Cikgu, meracik guru PAUD, yang merupakan pelatihan bagi guru PAUD. 4. Tribina, yang meliputi BKB atau Bina Keluarga Balita, BKR, Bina Keluarga Remaja, dan BKL, Bina Keluarga Lansia. 5. Gema Dupa, gerakan masyarakat peduli sampah anorganik. Pokja 2 dengan inovasi 1. Lalu Lia Semana, pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak untuk sekolah ramah anak. Kegiatan ini bekerja sama dengan dinas terkait seperti Dikpura Kabupaten Bantul dalam upaya memberikan perlindungan dan mendukung pemenuhan hak anak terutama di lingkungan sekolah. Caranya dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada guru maupun tenaga pendidik KB atau PAUD. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan guru maupun tenaga pendidik tersebut mampu memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak didiknya. 2. Cikgu, meracik guru PAUD. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Himpaudi Kalurahan Timbulharjo dalam upaya meningkatkan kapasitas guru maupun tenaga pendidik yang ada di Kalurahan Timbulharjo. Caranya dengan melakukan ajang kreativitas pembuatan API, alat peraga edukasi, maupun outbound ke luar Timbulharjo. 3. Gemas Alus, gerakan masyarakat sadar ASI eksklusif. Kegiatan ini bekerja sama dengan Puskesmas Sewon 1 dan Posyandu Balita yang ada di Kalurahan Timbulharjo. Kegiatan ini meliputi penyuluhan, pembinaan, dan praktek cara menyusui yang benar dan membersihkan payudara yang baik. 4. SOTA, Sekolah Orang Tua Hebat, merupakan inovasi BKR, Bina Keluarga Remaja, bekerja sama dengan kelompok PKK Pedukuhan dengan cara melakukan parenting, penyuluhan dan pembinaan dari dinas terkait seperti Dinas Sosial Kabupaten Bantul. 5. Gema Dipa, gerakan masyarakat peduli sampah anorganik.
Kegiatan ini merupakan upaya untuk meminimalisir sampah anorganik yang ada di Kelurahan Timbulharjo dengan cara memberdayakan ibu-ibu maupun anak putus sekolah melalui pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari barang bekas yang nantinya menghasilkan produk yang memiliki nilai estetik dan nilai jual yang tinggi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah sampah anorganik untuk meningkatkan perekonomian keluarga. 6. Batin Waton, tumbas batik lewat online. Kegiatan ini berintegrasi dengan UP2K, baik kelompok pelaksana maupun kelompok khusus untuk memberikan pelayanan khususnya kepada para turis yang akan memberi batik dalam melakukan transaksi pembayaran secara aman, mudah, dan cepat. Salah satunya dengan melalui aplikasi Kris. Pokja 3 dengan inovasi 1. Aku hatinya PKK. Amalkan, kukuhkan halaman asri, teratur, indah dan nyaman. 2. Gaman Bangkiman. Penganeka-ragaman pangan seimbang, bergizi, dan aman. 3. Gerbit. Gerakan bagi bibit sayuran untuk ketahanan pangan warga. 4. Penerapan etika berbusana di era milenial. 5. Melestarikan kearifan lokal dan penggunaan pakaian adat pada acara tertentu. 6. Pembuatan ekoenzim. 7. Pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah. 8. Pembuatan ekobrik. 9. Bukopin atau bungkus kopi indah. Inovasi Pokja 3 TPPKK Kelurahan Timbulharjo. 1. Aku hatinya PKK. Aku hatinya PKK yaitu amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur, indah, dan nyaman. Kegiatan Pokja 3 melalui Aku Hatinya PKK dilaksanakan secara bersama-sama oleh ibu-ibu PKK dan warga masyarakat, yaitu melalui pemanfaatan halaman rumah atau pekarangan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami berbagai macam tanaman sayur, tanaman buah, tanaman obat, tanaman hias, serta budidaya perikanan dan budidaya unggas. Kegiatan Aku Hatinya PKK diharapkan mampu menyediakan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, sehingga dapat menurunkan angka stunting dan dapat memenuhi kebutuhan gizi pangan keluarga dan dapat meningkatkan ekonomi keluarga. 2. Gaman Bangkiman, penganeka-ragaman pangan seimbang, bergizi dan aman. Bentuk inovasi penganeka-ragaman pangan yang dilakukan oleh Pokja 3 Kelurahan Timbulharjo dengan ibu-ibu kelompok PKK Pedukuhan. Dalam hal ini, penganeka-ragaman pangan seimbang, bergizi dan aman dicerminkan dari menu PMT yang disajikan saat pelaksanaan kegiatan Posyandu. 3. Gerbit, gerakan bagi bibit sayuran. Gerakan ini mendorong warga masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk ditanami berbagai macam sayuran, buah, rempah, serta tanaman obat. Gerakan bagi bibit tanaman, media tanam, dan polybag untuk warga masyarakat di Kelurahan Timbulharjo dapat mendukung ketahanan pangan masyarakat. 4. Pembuatan ekoenzim.
Pembuatan ekoenzim merupakan program kerja dari Pokja 3 yang diikuti oleh perwakilan kader-kader PKK di 16 pedukuhan Timbulharjo. Ekoenzim adalah cairan serbaguna hasil fermentasi selama 90 hari dari bahan gula jawa, air, sisa buah atau sisa organik. Dengan perbandingan 1:10:3. Ekoenzim banyak sekali manfaatnya di bidang kesehatan, pertanian, dan perbaikan kualitas lingkungan. Ekoenzim bermanfaat untuk pupuk, antiseptik, deterjen, sebagai obat oles, dan lainnya. 5. Pembuatan lilin aromaterapi. PKK Pokja 3 Kelurahan Timbulharjo memberikan pelatihan membuat lilin aromaterapi dari minyak jelantah kepada kader-kader PKK pedukuhan di Kelurahan Timbulharjo. Minyak jelantah merupakan minyak sisa pemakaian rumah tangga yang digunakan berulang kali. Penggunaan minyak jelantah secara sembarangan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Dengan pembuatan lilin ini secara tidak langsung akan mengurangi limbah minyak jelantah. Walaupun berbahan dasar dari minyak jelantah, produk yang dihasilkan sama seperti lilin aromaterapi pada umumnya, serta memiliki nilai ekonomis sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sumber penghasilan. 6. Pembuatan sabun dari ekoenzim. Pokja 3 mengadakan pelatihan pembuatan sabun basic dari ekoenzim untuk kader-kader PKK di 16 pedukuhan. Sabun dari ekoenzim merupakan salah satu inovasi yang dihasilkan sebagai upaya pengembangan pemanfaatan penggunaan cairan ekoenzim dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sabun ekoenzim ini memiliki berbagai manfaat, diantaranya menghilangkan jerawat, flek, hingga memperbaiki kulit kering akibat penggunaan bahan kimia dalam sabun. 6. Pembuatan sabun dari ekoenzim. Sabun dari ekoenzim merupakan salah satu inovasi yang dihasilkan sebagai upaya pengembangan pemanfaatan penggunaan cairan ekoenzim. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sabun enzim ini memiliki berbagai manfaat, diantaranya menghilangkan jerawat, flek, hingga memperbaiki kulit kering akibat penggunaan bahan kimia dalam sabun. 7. Pembuatan biosaka. Biosaka merupakan salah satu inovasi dalam pembuatan pupuk organik dari bahan rerumputan. Pembuatan biosaka dengan cara memilih bahan yang tepat, yaitu memanfaatkan berbagai macam dedaunan, minimal 5 jenis tanaman atau rerumputan yang kondisinya sehat serta tidak cacat. 8. Bukopin, bungkus kopi indah. Pemanfaatan sampah bekas bungkus kopi dan sejenisnya dapat dijadikan sebagai ekobrik atau kerajinan yang dapat dimanfaatkan kembali. Pokja 4 dengan inovasi 1. Gadungku cantik, gaya hidup sehat dukungan keluarga untuk cegah anemia, KEK, dan bumil resti atau obesitas hipertensi dan PHBS. 2. Kurma kepus, kunjungan rumah keluarga pasangan usia subur. 3. Kang Paijo, kandang di pekarangan rumah, minimal berjarak 10 meter dari sumber air. 4. Garam besan, gerakan masyarakat berantas sarang nyamuk. 5. Canting tembaga, cegah anak stunting, tumbuh kembang terjaga. 6. Sulap Dayan Kabul, sumber laporan Posyandu Timbulharjo. 7. Aku Rindu, ajak keluarga ke Posyandu. Pokja 4 dengan inovasi-inovasinya. 1. Gadungku cantik, gaya hidup sehat, dukungan keluarga untuk cegah anemia, KEK, bumil resti. Merupakan kegiatan dari Pokja 4 PKK Timbulharjo bekerja sama pemerintah Kapanewon Sewon dan kader kesehatan padukuhan di Kelurahan Timbulharjo serta pendampingan Puskesmas Sewon 1 atau bidan desa melaksanakan kunjungan pada ibu hamil resti padukuhan yang ada sasaran dengan pemberian motivasi KIE
dan arahan saran sehingga ibu hamil Resti merasa lebih siap, semangat, tenang emosi atau kekhawatiran terkendali, serta diberikan bantuan Bumi Resti. Kurma Kepus, kunjungan rumah keluarga pasangan usia subur, memberikan edukasi dan dengan menunjukkan gambar-gambar alat kontrasepsi dan jenis-jenis alat kontrasepsi. Setelah mendapatkan data pelaporan sasaran dari kader kesehatan Padukuhan, Pokja 4 PKK Timbul Harjo mengunjungi warga masyarakat melalui pertemuan ibu-ibu desa Wisma atau pertemuan RT dan atau pertemuan PKK Padukuhan. Harapan dari program dan kegiatan Kurma Kepus terwujud keluarga sehat sejahtera, pengaturan jarak kehamilan atau kelahiran terkendali. Yang ketiga, Kang Paijo, kandang di pekarangan rumah minimal berjarak 10 meter dari sumber air. Air merupakan sumber energi yang murah dan relatif mudah didapat. Pada air tersimpan energi potensial dan energi kinetik. Air merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan untuk pengupayaan sumber air keluarga bersih dan sebut antara lain kandang pekarangan rumah minimal berjarak 10 meter dan sumber air berjarak minimal 10 meter dari kandangisasi. Yang keempat, garam besan, gerakan masyarakat berantas sarang nyamuk atau PSN. Upaya lain dalam rangka kegiatan PSN dilaksanakan secara rutin dengan bergotong royong kader Jumantik Padukuhan bersama warga masyarakat dan lintas sektor Kapanewon Sewon. Harapan atau tujuan gerakan berantas sarang nyamuk untuk antisipasi meluasnya penyakit demam berdarah. Yang kelima, canting tembaga, cegah anak stunting tumbuh kembang terjaga. Merupakan capaian kegiatan posyandu dengan tingkat kesadaran ibu melakukan penimbangan atau tingkat kehadiran balita serta derajat kesehatan masyarakat pada lansia, terutama dalam pencegahan stunting. Yang keenam, sulap dayang kabul, sumber laporan posyandu Timbul Harjo. Penggunaan media komunikasi sudah salah satunya WhatsApp sangat membantu dan mempermudah pelaporan data dari Padukuhan. Adapun jenis pelaporan jumlah kader, jumlah balita, jumlah ibu hamil, jumlah ibu lahir, jumlah akseptor, ibu nifas, ibu menyusui, jumlah bus, serta jumlah bus, dan sebagainya. Yang ketujuh, Aku Rindu, ajak keluarga ke posyandu. Dilakukan untuk meningkatkan capaian D/S. Jumlah yang ditimbang dibagi seluruh balita dengan mengajak anggota keluarga untuk menimbangkan balitanya ke posyandu. Yang kedelapan, ayam berkokok, ayo berhenti merokok. Pelaksanaan kegiatan ayam berkokok mengadakan sosialisasi dari narasumber dari Dinas Kesehatan dengan peserta perwakilan dari Padukuhan sebagai tindak lanjut pengentasan di wilayah Padukuhan. Terciptanya lingkungan sehat, terlindungi pengaruh buruk asap rokok, terutama di dalam rumah. Masyarakat luas memahami efek buruknya dan mampu menemukan dan memutuskan solusi yang terbaik untuk menciptakan kawasan tersebut. Saya Panewu Sewon, Hartini SIPMM, mendukung penuh tim penggerak PKK Kalurahan Timbul Harjo Kapanewon Sewon maju mengikuti lomba tertib administrasi tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Dengan semangat dan kebersamaan yang luar biasa, tim penggerak PKK Kalurahan Timbul Harjo insya Allah dapat menjadi juara. Maju terus dan tetap semangat. Tertib administrasi kunci sukses organisasi. Saya Emi Masrurah Abdul Halim Musli, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul, mendukung sepenuhnya Tim Penggerak PKK Kalurahan Timbul Harjo
Kapanewon Sewon yang akan mewakili Kabupaten Bantul dalam lomba tertib administrasi PKK tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. Tertib administrasi PKK sebagai salah satu kunci keberhasilan organisasi menjadi kebutuhan mutlak sebuah organisasi. Tantangan penyelenggaraan tertib administrasi PKK di era industri 4.0 menuntut adanya modernisasi gerakan PKK di seluruh aspek. Pembuatan website PKK serta akun media sosial PKK menjadi media keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan gerakan PKK. Tim penggerak PKK Kabupaten Bantul melaksanakan modernisasi gerakan PKK melalui pembuatan website PKK, digitalisasi administrasi, serta pembuatan akun media sosial PKK di setiap jenjang tim penggerak PKK se-Kabupaten Bantul. Tercatat ada 17 akun Facebook dan Instagram tim penggerak PKK Kapanewon serta 75 akun Facebook dan Instagram tim penggerak PKK Kalurahan di Kabupaten Bantul. Di samping itu, bersama Dinas Kominfo dan Bantul TV, tim penggerak PKK Kabupaten Bantul juga membuat iklan layanan masyarakat tentang kegiatan unggulan PKK. Hal ini bertujuan untuk mempublikasikan kepada masyarakat apa saja kegiatan tim penggerak PKK Kabupaten Bantul. Kami berharap modernisasi gerakan PKK ini menambah literasi digital masyarakat dan kader PKK sebagai masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengolah potensi sumber daya yang dimiliki dengan memanfaatkan teknologi sesuai perkembangan masyarakat untuk mewujudkan visi gerakan PKK, yaitu terwujudnya keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman, dan bertakwa menuju Indonesia maju di tahun 2024. Hidup jaya PKK! Dengan kerjasama yang baik antara tim penggerak PKK Kelurahan Timbul Harjo dengan berbagai unsur yang terlibat, pelaksanaan 10 program pokok PKK di Kelurahan Timbul Harjo dapat berjalan dengan baik. Keterlibatan seluruh kelompok masyarakat yang tentunya didukung dari lintas sektor menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program PKK di Kelurahan Timbul Harjo. Dengan membangun budaya tertib administrasi dalam menjalankan fungsi dan manajemen pada tim penggerak PKK di Kelurahan Timbul Harjo, diharapkan dapat mempermudah perencanaan serta monitoring dan evaluasi kinerja. Tertib administrasi, kunci sukses organisasi. PKK Timbul Harjo, Semangat terus maju, juara!